Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk anak-anak sekalian. Selamat siang, selamat malam, dan semangat untuk hari ini. Oke, jadi pada pertemuan kali ini, gimana kabarnya? Apakah sehat ya? Dan semoga anak-anak sekalian itu baik-baik saja ya dan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, jadi untuk memulai pembelajaran hari ini, sebelum kita memulai, kita akan mempelajari tentang bagaimana sih caranya kita membaca tentang not balok dan not angka, dan bagaimana kita mengerti tentang apa itu notasi ya. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Sebelumnya saya sudah share PPT yang saya buat ya. Saya sudah share bagaimana caranya kita memahami PPT tersebut ya. Jika anak-anak belum paham, ya saya akan jelaskan ya. Bagaimana sih, apa sih itu arti notasi? Jadi, notasi adalah suatu susunan sebuah not ya untuk menyusun not tersebut menjadikan sebuah lagu ya atau sebuah karya dalam bentuk lambang atau simbol. Untuk not balok bersimbol seperti tangkai bunga atau ada kepalanya, ada tangkainya, dan juga ada unsur-unsur yang lain ya. Untuk not angka, kita menggunakan angka seperti biasa. Jadi lambang tersebut, simbol tersebut menggunakan angka ya. Oke, jadi notasi itu termasuk dalam suatu unsur-unsur musik seperti yang kemarin kita bahas pada materi sebelumnya. Jadi unsur-unsur musik, notasi adalah termasuk di dalamnya. Jadi seperti itu. Oke, jadi sudah saya jelaskan apa sih itu notasi. Jadi notasi adalah suatu susunan sebuah not untuk menjadikan sebuah lagu ya. Sebuah lagu tersebut dilambangkan dengan not yang berbentuk simbol atau angka. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk notasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu notasi angka dan notasi balok ya. Untuk notasi balok, jadi seperti ini ya. Anak-anak bisa lihat ya. Oke, jadi seperti ini notasi angka bisa kita lihat ya. Untuk notasi angka dibagi menjadi dua clef, yaitu ada treble clef dan juga ada bass clef ya. Untuk treble clef itu biasanya digunakan untuk alat-alat instrumen musik. Untuk cara memainkannya itu semakin nadanya ke atas itu semakin tinggi. Jadi seperti itu. Jadi untuk bass clef ya, untuk bass clef, jadi bass clef semakin nadanya ke bawah semakin rendah atau ngebass gitu ya cara-caranya gitu. Oke, biasanya tuh notasi mutlak pada treble clef, kita gunakan yang treble clef saja ya pada umumnya, itu digunakan dengan piano. Jadi seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Kita bisa lihat ya, itu dari nada titik yang paling bawah. Titik yang paling bawah itu disebut dengan do ya. Jadi do itu menggunakan garis bantu. Lah, di situ ada 5 garis ya. Ada 4 garis maksudnya, maaf ya. Ada 4 garis. Lah, di situ 4 garis itu melambangkan di mana sih susunan titik-titik tersebut. Jadi yang dimaksud dengan treble clef itu adalah kunci mutlak dari G. Jadi itu treble clef itu sama dengan G. Jadi seperti itu. Sebenarnya ada lagi clef yang lain, jadi itu in C ya. Tapi kita gunakan yang treble clef itu in G. Jadi seperti itu ya. Oke, bisa dilihat ya dari titik yang paling bawah itu berbunyi do ya. Jadi semakin kita ke atas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk anak-anak bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat sekalian, itu dari titik ke bawah, dari titik paling bawah sampai ke atas, tentang bagaimana cara membaca notasi angka ya, atau not angka. Jadi seperti itu. Oke, pada pembahasan selanjutnya
kita akan memasuki papan tulis virtual ya. Jadi silakan simak baik-baik, silakan pahami baik-baik. Kita akan mempelajari bagaimana cara kita membaca notasi angka. Oke, check this out ya. Ini kita sudah memasuki papan tulis virtual. Jadi bagaimana cara kita membaca notasi angka atau not angka ya? Bisa kita tulis di sini menggunakan ya angka. Jadi seperti ini ya. Ya, perlu anak-anak sekalian ketahui ya bahwa notasi angka itu bisa dibaca dengan menggunakan simbol angka ya. Mesti anak-anak sekalian pernah belajar ya bagaimana cara membaca not angka, nilai ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Itu membacanya jangan seperti ini ya, nggak boleh seperti do re mi fa sol la si do, jangan seperti itu ya. Jadi ini terdapat tone atau nadanya tersendiri ya. Jadi ini yang disebut dengan do re mi fa sol la si do. Jadi seperti itu. Oke, kita ulangi ya. Jadi boleh nyanyi bareng-bareng atau boleh mengikuti bareng-bareng ya. Jadi seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi seperti itu. Oke. Perlu anak-anak ketahui ya bahwa notasi angka itu biasanya digunakan untuk menggunakan lagu atau membaca partitur dari suatu lagu wajib ya, atau lagu semisal kayak Indonesia Raya, jadi seperti itu. Oke, jadi untuk oktav ya, untuk intonasinya kita ketahui ya bahwa notasi angka terdapat intonasi tersendiri ya. Jadi di sini ada do re mi fa sol la si do ya. Nah, jadi seperti ini. Anak-anak mesti tahu kenapa do yang di sini yang saya beri titik itu dibaca nada tinggi ya. Jadi seperti ini. Untuk nada mutlak atau notasi mutlak seperti biasa standar seperti ini ya, itu dibaca dengan notasi medium dengan tengah-tengah. Jadi untuk anak-anak ketahui bahwa kalau saya beri titik di sininya itu menjadi nada tinggi ya. Jadi tadi seperti ini, saya tulis lagi do re mi fa sol la si do. Nah, jadi seperti ini ya. Ini yang di atas ya. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Nah, ini nada tinggi. Jadi seperti ini kalau nada tinggi. Kalau nada rendahnya kebalikannya ya. Kita kasih titik di bawahnya. Jadi seperti ini. Di bawah dari angka-angka ini ya, atau notasi ini. Jadi tadi do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Jadi seperti itu. Oke, kita baca notasi bawahnya. Jadi itu namanya intonasi dari sebuah atau nilai dari not tersebut ya. Oke, ngomong-ngomong soal nilai ya, ini saya akan mengajari anak-anak sekalian tentang gimana sih cara kita membaca nilai dari suatu not tersebut ya, atau not angka tersebut ya. Jadi perlu anak-anak ketahui ya bahwa satu nilai dari not tersebut adalah ini yang dimaksud dengan satu ketuk ya. Kita lambangkan pakai huruf X saja ya. Huruf X saja, jadi seperti ini. Untuk di bawahnya semisal kita buat sol ya. Sol titik ya, ini
2 ketuk ya, dan sol lagi titik itu 3 ketuk ya. Oke, jadi untuk sol titik itu 4 ketuk. Lah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah semisal ini huruf X ya. Tam, jadi seperti itu ya. Kalau kita lihat, jadi di sini ada sol titik, jadi sol, jadi seperti itu. Sorry, ini dua ketuk ya, bukan 3 ketuk ya. Yang 3 ketuk itu ini, dan ini ada 4 ketuk ya. Jadi yang kedua ini ya, sol, jadi seperti itu. Jadi yang di bawahnya ini lagi sol, itu 3 kali ya. Jadi yang keempat ini 4 ketuk ya, sol, tergantung kita hitung dari titik di bawahnya ya, di bawahnya, di sampingnya ya, maksudnya, mohon maaf ya, di sampingnya. Kalau ada titik 1 di kanannya, berarti ini dihitung 2 ya, 1 2, jadi seperti itu. Oke, seterusnya juga seperti itu ya untuk ketukan selanjutnya. Oke, next kita masuk pada nada setengah atau nada setengah tambah setengah ya. Jadi seperti ini. Kita lambangkan pakai huruf X ya. Jadi semisal kita lambangkan dengan sol ya, sol saja ya. Sol ada garis di atasnya. Itu melambangkan tentang setengah ketuk ya. Jadi seperti ini. Nah, ada setengah ketuk. Jadi kita baca dengan sol, jadi seperti itu. Tadi kan sol, sol, nah seperti itu setengah. Kalau ada nada seperti ini, nah 2 nada ya, 2 nada itu ada 2 not ya, sol dan sol, itu garis bawahnya di atasnya. Kita berarti setengah tambah setengah ya, setengah plus setengah, jadi 1 ketuk ya. Sama saja dengan tadi sol yang tidak memakai garis di atasnya ya. Jadi sepertinya sol 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 sol, jadi seperti itu bunyinya, sol sol, jadi seperti itu. Oke, saya kira anak-anak paham ya. Kita memasuki cara membaca notasi angka lah. Ini tadi nilai-nilai notasi angka, jadi seperti itu ya. Kita kasih lah, mesti anak-anak pernah lihat ya bahwa di dalam notasi angka itu terdapat garis lurus ya, yang membagi di mana notasi angka itu. Nah, jadi garis ini dimaksud dengan birama ya, birama ya. Jadi birama ini yang mengatur nanti seberapa sih tempo, seberapa ruas yang ada pada suatu lagu tersebut, seberapa ketukan yang ada pada lagu tersebut. Biasanya birama dimaksudkan atau birama bisa disebut juga dengan bar ya, suatu bar. Oke, kita kasih di sini do, ada do ya, re, titik lagi, dan ini ada birama ya. Ini bisa dibaca diam saja, maksudnya kayak diteruskan saja gitu. Mi, fa, sol, la, do. Jadi seperti ini ya. Oke, kita baca dari sini ya. Do, ini ada 1 ketuk ya, ada 2 ketuk ya. Ada 2 ketuk setelah do ya. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, do. Jadi seperti itu. Oke, jadi saya ulangi ya. Do, re, mi, fa, sol, la, do. Jadi seperti itu. Oke, bisa diulangi lagi ya. Do, re, mi, fa,
sol la do. Oke, jadi seperti itu ya. Saya kira anak-anak paham ya. Pak, ini kenapa dibaca enggak do re, jadi seperti itu ya. Karena di dalam mi dan dalam fa ini tidak ada titik selanjutnya ya. Pak, ini kenapa dibaca setengah? Karena ada garis di sini, garis di atasnya. Oke, dan ini selanjutnya seperti mi dan fa tadi ya, sebelumnya ya. Kita baca menggunakan not nada tinggi yaitu oktav do tinggi ya. Jadi seperti ini. Do titik re titik mi fa sol la do. Oke, jadi begitu anak-anak sekalian ya. Saya kira cukup, ya, pembelajarannya cukup sampai di sini. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang not balok atau notasi balok. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, see you ya. Terima kasih.